Halo kawan pajak, perkenalkan saya Lela Meita Ekasari dari Divisi Kominfo. Dan kami adalah Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Dengan bangga kami mempersembahkan program terbaru kami, Tabox Talk About Tax. Di mana kedepannya kami akan banyak menyapa kawan pajak semua melalui podcast seputar pajak. Podcast perdana ini kami berkesempatan untuk bincang-bincang bersama Kepala Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Berhubung ini adalah podcast pertama kita, jadi pembahasannya akan banyak soal perkenalan Tech Center, khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi ini. Kemudian pembahasannya adalah Tech Center pada cakupan Universitas Kuningan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Tech Center FEB Unikunya sendiri loh kawan pajak. Penasaran? Kita langsung aja. Sudah bersama Bapak Amir Hamzah SEMSI di sini. Halo Pak Amir. Halo Lela. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, amin. Kawan amin. pajak di rumah juga semoga selalu sehat Ya, dan bahagia. Iya. Baik Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada kawan pajak semua di rumah, bahwasanya di kesempatan ini kita akan membahas tentang Tech Center pada cakupan Universitas Kuningan ya Pak. Tentang apa itu Tech Center, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian perkembangannya dan target apa yang ingin dicapai oleh Tech Center itu sendiri. Nah, sebagai awalan Pak, boleh dong ceritain dulu tentang Tech Center itu apa sih Pak? Oke, sebelumnya apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan pada sehat semua di sana. Tech Center ya lah gitu. Iya, Tech Pak. Center Fakultas Ekonomi itu adalah salah satu organisasi independen yang di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu berdiri pada saat tahun 2017 yang dimana waktu itu kepala Tech Center yang pertama kali itu adalah Ibu Nuke gitu ya. Kemudian pada tahun 2019 pada saat adanya pandemi COVID-19, saya diamanahi oleh Dekan Fakultas Ekonomi untuk mengemban amanah menjadi kepala Tech Center yang terbaru, yang dimana selama COVID-19 itu banyak sekali yang istilahnya saya harus belajar nih dengan pendahulu kemarin dengan istilahnya dengan Bu Nuke, dengan Pak Dendi yang mengkaji apa itu Tech Center, dan ternyata alhamdulillah nih ya, jadi selama COVID itu Bapak belajar banyak banget tentang Tech Center itu seperti apa dan tahu bagaimana Tech Center kapan, kemudian Tech Center itu apa. Ternyata Tech Center itu adalah wadah bagi mahasiswa yang dimana mahasiswa baik akuntansi maupun misalkan manajemen yang tertarik dengan pajak ya. Jadi itu wadahnya untuk mereka mengapresiasi skillnya atau soft skillnya di sana. Kemudian barangkali untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pajak perpajakan. Jadi seperti itu Tech Center. Luar biasa. Berarti itu Tech Centernya ya Pak ya. Kalau betul. awal mula didirikannya Tech Center itu gimana Pak? Sejarahnya atau kapan didirikannya? Oke. Iya. Waktu itu istilahnya kalau nggak salah waktu itu ada penandatanganan MOU antara Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis yang waktu itu dekannya adalah Bapak Dr. Hermawi Harno, kemudian bekerja sama dengan DJP Kanwil 2 wilayah Jawa Barat, yang dimana kita kerjasama salah satunya itu bahwa di dalam komitmen tersebut harus ada organisasi yang mewadahi mahasiswa untuk apresiasi tentang pajak. Makanya dari itu bukan diciptakan ya, tapi dibentuk gitu ya, dibentuk yang namanya Tech Center. Dan awal mula yang ditunjuk adalah Ibu Nuke Siti Nur Fatimah yang sekarang mengurus menjadi pembina galeri investasi kalau nggak salah. Oke, jadi itu awalnya ya Pak. Betul sekali. Dan sampai sekarang nih gitu ya. Alhamdulillah. Betul Semoga sekali. Terus ya Pak, amin. Harus berkembang gitu. Jadi jangan hanya stuck seperti ini, tapi kita harus berkembang pesat. Betul gitu. sekali. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangannya Pak,
boleh nggak diceritain tentang peran tech center ini, mulai dari awal diadakannya hingga sekarang, itu untuk masyarakat seperti apa, kemudian untuk universitasnya itu sendiri seperti apa? Oke, Lela, pertanyaan luar biasa, bagus banget. Bapak akan memulai itu ketika Bapak mengemban amanah sebagai kepala tech center pada tahun pas COVID-19 ya, di mana Bapak ditunjukkan sama dekan Fakultas Ekonomi yang sekarang Ibu Dekan gitu ya. Di sana istilahnya apa sih peranan tech center bagi masyarakat dan bagi kampus? Yang pertama, bagi masyarakat mungkin kita membantu para masyarakat, bukan hanya masyarakat sih, para UMKM, kemudian mahasiswa, bagi yang tidak mempunyai NPWP, kemudian bagi yang kesulitan melaporkan SPT pajaknya, kita bantu dengan adanya wadah tech center ini. Khususnya kita kan banyak ya para pengurus merekrut dari Fakultas Ekonomi, khususnya mahasiswa manajemen dan akuntansi ini. Itu tidak sembarangan ya, gitu. Kita rekrut mereka dengan berbagai tahapan-tahapan yang dimana pas awal saya mengemban amanah, datanglah informasi dari DJP bahwa adanya suatu program yang namanya membantu membentuk sebuah relawan pajak yang dimana mahasiswa itu harus membantu para relawan baik di masyarakat, membantu istilahnya wajib pajak baik masyarakat ataupun yang ada di lingkungan Universitas Kuningan untuk melaporkan pajaknya nih gitu. Nah, disinilah peranan tech center untuk membantu kayak gitu. Oke, berarti sasarannya bukan hanya untuk Universitas Kuningan aja ya, Pak ya? Saja gitu. Jadi kita masyarakat umum juga kayak gitu. Dan alhamdulillah udah beberapa tahun sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar program tersebut tentang pelaporan SPT dan sebagainya. Dan bahkan NPWP juga sekarang kita bantu kayak gitu. Meskipun untuk pencetakan NPWP kan di KPP Pratama yang terdekat ya. Jadi kita hanya mendata dulu, kemudian kita mendaftarkan secara online seperti apa, dan kita bantu kalau misalkan pencetakan kartunya itu bukan di kita, akan tetapi di KPP Pratama seperti itu. Jadi memang banyak pelayanan-pelayanan yang tech center berikan kepada masyarakat dan bukan hanya kepada mahasiswa Universitas Kuningan saja ya, Pak ya. Tech center itu untuk masyarakat dan untuk bukan hanya lingkungan universitas saja. Oke, luar biasa sekali tech center ini, kawan pajak. Oke, Bapak, ngomong-ngomong soal perkembangan lagi nih, prestasi mungkin ada atau target kedepannya yang ingin dicapai oleh tech center ini, Pak, seperti Alhamdulillah sih ya, prestasi yang ketika Bapak mengemban nih, saya berceritanya ketika Bapak ada di mana ya. Iya, Pak. Perkembangan tech center mulai dari tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah banyak prestasi yang kita dapatkan. Yang pertama mungkin para pengurus tech center itu pernah melakukan yang namanya cerdas cermat atau ya kompetensi tentang perpajakan tingkat nasional dan juara 2. Kayak itu juara 2. Wah, luar biasa. Ya betul. Kemudian prestasi yang kedua itu kita setiap tahun karena kita kerjasama dengan KPP Pratama dengan DJP juga. Jadi kita tuh mengadakan yang tadi ya relawan pajak yang pernah saya sebutkan. Alhamdulillah kita mendapatkan juara SPT terbanyak juga se-Jawa Barat gitu ya. Biasa. Betul, SPT. Jadi masyarakat kemudian tenaga sivitas akademika di sini itu melaporkan pajak, kita bantu, kemudian baik ada yang di kampus dan ada di KPP Pratama kita bantu semua, dan alhamdulillah kita mendapatkan yang tidak diduga-duga mendapatkan SPT terbanyak gitu ya. Dan anak-anak pengurus pun sangat luar biasa, dan saya apresiasi terhadap para pengurus anak-anak mahasiswa yang sudah pasti capek gitu ya melakukan yang namanya kita harus stay di sini, kemudian stay di KPP Pratama, dan alhasil jerih payah mereka ternyata membuahkan hasil, mendapatkan juara melaporan SPT terbanyak juga. Dan juga kemarin yang ketiga itu kita mengikuti lomba call paper ya gitu, lomba call paper. Ada 2 kelompok dari anak tech center, yaitu gabungan dari mahasiswa manajemen dan akuntansi. Ada 6 orang kalau 10 kalau nggak salah. Kita call paper dan alhamdulillah lulus kayak gitu. Lulus dan sudah dipublish salah satunya di jurnal nasional bereputasi kayak gitu. Jadi ini luar biasa kayak gitu. Dan juga kita juga nggak ini ya, perkembangan kita juga kerjasama dengan KPP terdekat yaitu KPP Kuningan. Ini juga saya mengucapkan kepada kepala KPP gitu ya, yang istilahnya sudah banyak membantu. KPP juga banyak membantu sekali dalam hal program-program kita kerjasama. Di sana itu banyak sekali program yang kita matchkan antara program tech center dengan program yang ada di KPP. Itu membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi anak-anak tuh bukan hanya diam di kelas gitu ya, tetapi kita juga istilahnya aktif di luar kelas juga kayak gitu. Betul sekali, Pak. Tech center ini adanya pelayanan kepada masyarakat memang memberikan
banyak benefit kepada Betul. kita sebagai Betul. anggota tax centernya Betul. juga, dan Mereka membantu belajar. juga. Iya Pak, Betul. betul sekali. Sehingga prestasi-prestasinya juga kedepannya mungkin akan selalu ditambah dan Amin. tidak akan berhenti kita Amin. capai ya Pak ya. Betul. untuk Tapi Lela prestasi. juga jangan lupa, anak-anak tax center kita mau membantu masyarakat itu bukan hanya sebatas kita duduk ya, akan tetapi kita juga dibidik dulu oleh KPP Pratama terdekat, kita dikasih dulu pelatihan bagaimana memberikan pelayanan kepada KPP masyarakat khususnya wajib pajak, cara menginput laporan SPT itu seperti apa gitu. Itu kemudian cara menginput ketika misalkan masyarakat tidak mempunyai NPWP atau Sivitas Akademika tidak mempunyai NPWP itu seperti apa caranya, dan anak-anak tax center itu lebih dulu tahu. Jadi kita dikasih dulu pelatihan-pelatihan dari KPP terdekat kayak gitu. Oke Bapak, luar biasa banget. Selain pelatihan-pelatihan yang tadi Bapak sebutkan nih Pak, apakah ada pelayanan lain atau bentuk program lain yang kita salurkan juga kepada masyarakat sebagai wadah mereka, seperti brevet misalnya? Oh iya, itu betul. ada Pak? Ada. Ini ada sekali juga, kita ada program brevet pajak A dan B, yang dimana brevet pajak A dan B itu ini berguna ya, bukan hanya untuk Sivitas Akademika saja, tetapi untuk masyarakat umum. Jadi jangan lupa nih teman-teman yang ada di sini, barangkali teman-teman istilahnya membutuhkan informasi tentang brevet pajak, kita dari Tax Center Universitas Kuningan ya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik mau Sivitas Akademika ataupun yang sudah bekerja atau masyarakat umum, silahkan untuk daftar nih, karena posisinya nanti kita awal Januari akan buka. Batch yang ketiga kalau nggak salah ya. Batch yang ketiga ketika Bapak awal amanah ya. Ini udah batch yang ketiga, yang 1 dan 2 sudah. Kemudian batch yang ketiga ini manfaat brevet pajak itu luar biasa ya. Istilahnya banyak banget. Selain itu juga bisa bagi mahasiswa khususnya kalau misalkan ketika sudah lulus, itu menjadi nilai tambah plus, menambah soft skill maupun hard skillnya tentang brevet pajak. Itu menjadi nilai plus bagi perusahaan ketika misalkan tentang pajak ya, kita tahu dong ada brevetnya gitu. Kemudian yang istilahnya yang dari umum nih, masyarakat umum, ketika belajar di sini brevet pajak, mereka karena di perusahaannya misalkan ada yang bukan menuntut ya, istilahnya menuntut untuk menambah skill, maka dari perusahaan tuh ada yang minta silakan untuk ikut brevet pajak kayak gitu. Makanya teman-teman yang ada di Uniku atau di luar Uniku atau masyarakat umum, segera untuk mengikuti pendaftaran. Kita membuka brevet pajak gitu ya. Mulai istilahnya dimulainya hari Januari ya, tapi dibuka kita insya Allah bulan-bulan ini kayak gitu. Bulan-bulan ini udah dibuka pendaftaran dan pelaksanaannya bulan Januari. Iya, betul. Kawan pajak semua, persiapkan diri kalian untuk mengikuti brevet pajak AB di Tax Center atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan ini. Ada bonus juga loh, jangan lupa. Kalau yang mendaftarnya lebih dulu itu ada diskonnya kayak gitu. Oke, ini informasi luar biasa nih Pak. Yang tahu pasti kawan pajak yang nonton Tabox aja nih Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Kawan pajak, jangan lupa persiapkan diri kalian sekali lagi untuk mengikuti brevet pajak AB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan bersama Tax Center. Betul, ya Pak. Bapak tunggu gitu ya. Betul sekali, kita juga tunggu nih kawan pajak. Nah Pas, untuk gimana? bincang-bincang kita nih, bincang-bincang terakhir kita sebagai penutup, boleh gak Pak sampaikan target apa yang ingin Bapak capai ke depannya, kemudian visi misi yang seperti apa yang ingin Bapak pegang sebagai prinsip Tax Center, kemudian harapan Bapak untuk Tax Center ini sendiri. Oke, target. Pasti kalau misalkan ditanya target, banyak banget target yang istilahnya kita khususnya dengan para pengurus Tax Center juga mempunyai target program-program yang harus kita kita laksanakan. Yang intinya target ini bukan hanya dampaknya untuk universitas saja, akan tetapi bagi masyarakat. Dan Bapak udah istilahnya memberikan amanah kepada anak-anak Bapak juga yang di Tax Center bahwa kalian harus mempunyai target di dalam 1 tahun ini. Dan perlu Lela ketahui bahwa kepengurusan Tax Center ini bukan hanya sebatas 1 tahun udah selesai. No, betul. Tapi Tax Center ini istilahnya menciptakan kekeluargaan yang dimana mereka berhak untuk ikut aktif di dalam Tax Center ini sampai mereka lulus. Wah, gitu. luar biasa. Jadi intinya Bapak di sini tuh bukan hanya sebatas organisasi 1 tahun sudah selesai gitu ya, akan tetapi saya bidik anak-anak saya di pengurus Tax Center itu pokoknya selama kalian kuliah di sini di Universitas Kuningan, kalian tetap aktif di Tax Center. Karena apa? Ini manfaat benefitnya tuh luar biasa, bukan hanya menambahkan soft skill, pengetahuan mereka, hard skill dan sebagainya, tetapi ada satu hal yang perlu Lela ketahui, bahwa mereka itu secara tidak langsung itu sudah mengabdi ke masyarakat. Betul sekali Pak. Kepada masyarakat, membantu masyarakat perihal tentang perpajakan kayak gitu. Jadi sosialisasi tentang pajak dan sebagainya yang istilahnya ini yang bagi Bapak, menurut Bapak ya gitu, ketika kita
menjadi seorang akademisi atau menjadi seorang mahasiswa kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat buat apa? Ngerti nggak? Betul, Pak. Jadi makanya apa sih yang harus kita ini kan targetnya kita pokoknya mah program-program kita harus punya dampak yang benar-benar positif baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang, bukan hanya untuk di Universitas Kuningan saja, akan tetapi untuk masyarakat juga. Itu targetnya setiap hari atau setiap tahun atau setiap bulan program-program itu targetnya tercapai pengennya gitu. Tetapi kita lihatlah seperti apa. Kemudian harapannya yang pasti Tech Center lebih baik lagi. Kemudian udah ada beberapa capaian, jangan puas sampai sini, akan tetapi itu sebagai motivasi awal para ini ya, khususnya anak-anak Bapak, khususnya Tech Center untuk lebih berkembang lagi, bahwa bisa dan lebih bisa lagi dibandingkan tahun-tahun kemarin atau prestasi yang lain kayak gitu. Untuk misalkan visi misi mungkin tidak akan jauh berbeda dengan visi misi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena kita visinya itu mengeneralisasikan apa ya istilahnya dari fakultas, yang dimana fakultas itu kan visinya itu pada tahun 2003 lebih komitmen unggul di dalam apa ya pemberdayaan masyarakat khususnya. Nah di sanalah kita juga masuk bahwa istilahnya Tech Center juga mempunyai visi, bahwa Tech Center itu istilahnya mempunyai visi secara keseluruhan yaitu mengabdi kepada masyarakat gitu. Jadi Tech Center untuk Uniku dan Tech Center untuk masyarakat. Luar biasa. Tech Center ini betul-betul memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan bukan hanya untuk mahasiswa di Universitas Kuningan saja. Baik Bapak, ini adalah bincang-bincang yang luar biasa sekali, suatu kehormatan bagi saya bisa terima kasih juga nih Lela ya itu. Dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbincang-bincang di program perdana kita nih Pak, Talk About Tech. Baik, kawan pajak semua, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan, Bapak Amir Hamzah SEMSI. Dari hal tersebut kita jadi tahu nih, dan kita juga jadi lebih kenal jauh dengan Tech Center, khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Kedepannya, nantikan dan saksikan terus Tabox Talk About Tech, di mana lagi kalau bukan Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Saya Lela Meita Ekasari bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak.